Billah. Saudaraku yang berbahagia, siapapun kita, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan selalu melaksanakan perintah Allah. Dan siapapun kita yang melaksanakan perintah Allah, kita harus selalu berharap semua ibadah yang kita kerjakan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan agar ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah tidak cukup cuma dengan doa, ya Allah terimalah sholatku, terimalah puasaku, terimalah zakatku. Nggak cukup cuma dengan doa. Melainkan kita pun harus berusaha dengan ilmu. Bahkan berusaha supaya ibadah kita diterima oleh Allah dengan ilmu. Ini nomor satu. Dengan ilmu bagaimana sholat yang benar supaya diterima oleh Allah. Nomor satu. Bagaimana puasa yang benar agar diterima dan diberi pahala oleh Allah. Nomor satu ilmunya. Bagaimana ibadah-ibadah yang kita yang lain supaya diterima oleh Allah, diberi balasan oleh Allah. Nomor satu ilmunya harus kita kuasai, harus kita ketahui. Selanjutnya baru setelah kita lakukan semua ibadah itu, kita doa Allahumma taqabbal. Ya Allah terimalah ini dan lain sebagainya. Demikian juga dalam hal sholat fardu. Selesai sholat, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana, kita doa, ya Allah terimalah sholat kami dan lain sebagainya. Itu boleh, silakan. Tapi ingat, berharap ibadah kita diterima oleh Allah dengan doa, itu nomor dua. Yang nomor satu yang harus diutamakan, harapan itu harus disertai dengan ilmu bagaimana sholat yang benar. Satu di antara hal yang perlu disampaikan, karena banyak terjadi di berbagai macam masjid. Ini berkaitan dengan sholat apakah dikerjakan berdiri, duduk, atau berbaring. Ini perlu kita ketahui. Aturan Islam itu bukan sesuatu yang harga mati, bukan. Yang dalam kondisi situasi apapun harus begini, tidak. Sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring, itu bagian dari kemurahan Islam. Tapi, kapan kita boleh sholat sambil duduk? Kapan kita boleh sholat sambil berbaring? Ini yang harus diingat-ingat. Kapan pula kita harus sholat sambil berdiri? Harus diingat-ingat ini. Seorang sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu an pernah mengalami sakit ambeien. Itu kasus pertama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau pun bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara sholat beliau? Ternyata jawaban Nabi tidak hanya untuk orang dengan kasus seperti beliau, tidak hanya untuk orang yang sedang sakit, tapi Rasul berikan jawaban lengkap, baik untuk yang sehat ataupun untuk yang sakit. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala, kanat bi bawasiru, fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah, faqala salli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin.
Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 1117, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau berkata, aku sedang mengalami bawasir, ambeien bahasa kitanya. Lalu aku bertanya kepada Nabi perihal pelaksanaan sholatku. Faqala, Nabi menjawab, sholli qa'iman. Kerjakanlah sholat sambil berdiri. Maksudnya apa? Ketika kamu bisa berdiri, sholatmu, sholat wajibmu, sholat fardumu wajib dikerjakan sambil berdiri. Ini yang harus diingat nih. Nggak ada tawar-menawar. Siapapun yang mampu berdiri, sholatnya wajib berdiri. Siapapun yang mampu berdiri, sholatnya wajib berdiri. Siapapun yang bisa berdiri, sholatnya wajib berdiri. Ini khusus untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah lain urusan. Kita sehat mau kerjain sambil duduk silahkan. Itu sholat sunnah. Tapi sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat, ketika kita mampu berdiri, wajib berdiri. Fa'ilam tastati, jika kamu nggak bisa berdiri, nggak sanggup, nggak mampu berdiri, faqa'idan, baru sambil duduk. Fa'ilam tastati, duduk juga nggak mampu. Sambil duduk juga nggak bisa. Karena sakitnya, fa'ala jambin, tidur berbaring. Saudaraku yang berbahagia, ini harus diingat-ingat nih. Jangan main-main dengan sholat kita. Bahwa sholat fardu, bagi siapapun yang mampu berdiri, wajib berdiri. Wajib berdiri. Bahkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, Imam Nawawi menukil ada sebagian ulama yang sampai memfatwakan, lau qala muslimun al-qiyamu fil faridati laisa bi fardin kafara. Andaikan ada seorang muslim yang berkata, yang meyakini bahwa berdiri dalam sholat fardu bukan wajib, maka orang itu kafir, murtad. Ini ada sebagian ulama yang berfatwa seperti itu. Itu menunjukkan betapa berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu adalah merupakan satu kewajiban mutlak. Satu kewajiban mutlak. Bagaimana kalau ada di antara kita yang berdiri sih mampu berdiri, tapi kalau mau ruku, mau sujud dia nggak bisa. Berdiri mampu, tapi mau ruku sujud dia nggak bisa. Bisanya ruku sujud harus dilakukan sambil duduk. Boleh jadi tulang punggungnya ada masalah atau apa. Berdiri bisa, duduk bisa, ruku sujud nggak bisa. Ingat nih, ketika terjadi kita berdiri bisa, duduk bisa, ruku sujud nggak bisa, bagaimana sholat yang kita kerjakan? Bagaimana kita harus mengerjakan sholat kita, sholat fardu kita? Apakah dari awal kita langsung duduk? Perhatiin nih, fahamin, camkan. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, Imam Nawawi memberikan penjelasan. Walau ajaza 'anir ruku'i was sujudi dunal qiyami li'illatin bidhahrihi tamna'ul inhina'a lazimahul qiyamu wa ya'ti birruku'i was sujudi bihasabit taqah. Andaikan seseorang nggak mampu ruku, nggak mampu sujud, tapi dia bisa berdiri.
nggak mampu rukuk dan sujud itu li'illatin bidhahrihi, karena ada penyakit di punggungnya. Yang penyakit itu tamna'ul inhina'a, menjadikan dia tidak bisa membungkuk. Berdiri bisa, membungkuk nggak bisa. Apa yang harus dilakukan? Lazimahul qiyam, dia harus berdiri. Ingat, siapapun yang mampu berdiri dan dia nggak mampu rukuk sujud, dia harus berdiri. Harus. Nggak boleh tawar-nawar. Wa ya'ti birruku'i was-sujudi bihasabit taqah. Selanjutnya, rukuk sujudnya ya dilakukan sebisanya. Berdirinya wajib. Misal nih, nggak bisa duduk, cuma bisa berdiri, berdiri. Rukuk sujudnya, sami Allah. Allah. Atau di saat baca Al-Fatihah, baca surah, berdiri. Pada saat mau rukuk dan sujud, Anda nggak bisa sambil berdiri, baru silahkan duduk. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Ini yang diajarkan oleh para ulama, disimpulkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, halaman 256, juz 3. Jadi jangan main-main. Jangan main-main perkara berdiri dalam sholat fardu, dalam sholat wajib. Jangan kalian dari rumah ke masjid jalan kaki sendiri, begitu sampai masjid sholat duhur, sholat asar, atau sholat wajib yang lain, langsung sambil duduk Allahu Akbar. Walaupun kalian berdoa, ya Allah terimalah sholatku, terimalah sholatku, ketika kalian mampu berdiri, tapi kok sholat wajib kalian, sholat fardu kalian dikerjakan sambil duduk, khawatir. Dikhawatirkan sholat kalian tidak diterima. Bahkan ketika kalian sudah tahu hal ini, dikhawatirkan kalian masuk kategori melecehkan syariat, melecehkan aturan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yakin? Saya yakin Anda semua paham dengan apa yang saya sampaikan ini, bahwa dalam sholat fardu, dalam sholat wajib, siapapun yang mampu berdiri, wajib mengerjakannya dengan berdiri. Tidak boleh sambil duduk. Semoga dapat difahami. Semoga Allah berikan taufik untuk kita dapat melaksanakan semua perintah Allah sesuai dengan aturannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.